Usai dicabutnya surat izin praktik selama 1 tahun terhadap Dr. Anastasi Elizabeth atas perbuatan malapraktik. Dan selanjutnya orang tua Raihan, Aliusti Pariwesi akan menempuh kasus hukum. Sebenarnya apakah yang diharapkan orang tua Raihan terhadap kedua dokter yang melakukan malapraktik terhadap anaknya? Upaya hukum apa saja yang telah dilakukan? Kita akan tanyakan ini dengan para narasumber kami yang telah hadir, yaitu ayah dari Raihan, Muhammad Yunus, dan juga Ketua Biro Hukum dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia, HN Nazar. Selamat siang, Dr. Nazar. Selamat siang, Pak Yunus. Selamat siang. Baik, Pak Yunus, saya akan tanyakan dulu, sebenarnya kondisi terakhir dari Raihan ini seperti apa? Ya, anak kami Raihan sampai detik ini masih sangat memprihatinkan, masih mengalami kelumpuhan total. Dan hal ini tentu sangat memberatkan dan memprihatinkan kami. Ya. Sejak dari pada saat Anda memindahkan perawatan itu ke rumah sakit yang lain sampai detik ini, adakah upaya dari Rumah Sakit Permata Hijau paling tidak untuk menyampaikan dan juga membantu proses penyembuhan dari Raihan ini? Ya, itu yang juga sangat kita sayangkan. Sampai tidak ada respon. Memang awalnya kita sempat coba mediasi ya, tapi tidak ada kesepakatan. Dan sampai detik ini pun kita tidak ada komunikasi dan juga mereka tidak ada empati terhadap Raihan sendiri sampai dengan kondisi 18 bulan mengalami kelumpuhan ini. Sampai sekarang pun mereka juga menyangkal kalau ini adalah kasus malapraktik gitu ya, Pak Yunus? Saya kira mungkin masih kekeh dengan kondisi begitu pendapatnya ya, tapi kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengungkap kasus ini. Secara etik kita sudah mengadu ke Majelis Kehormatan Etik Dokter Indonesia, dan secara disiplin kita sudah ke MK-DKI dan ada putusan sudah yang diterbitkan per tanggal 5 Februari kemarin, dan secara hukum kita juga akan tempuh. Tapi sampai sejauh ini kan sudah ada keputusan bahwa Dr. Elizabeth itu kalau nggak salah 1 tahun di ini belum memuaskan dari pihak keluarga ya? Saya kira saya tidak akan berbicara puas apapun tidak. Ini tentu suatu hal yang sangat memberatkan bagi kami ya. Tidak ada nilai kepuasan di sini. Tidak bisa diukur dengan apapun karena perasaan kita yang tidak bisa diterima sampai dengan detik ini, tidak bisa menerima kenyataan ini. Kok begitu berat bagi kami menjalani kenyataan ini. Dr. Nazar, tentu saja IDI pasti mencermati mengenai kasus ini. Bagaimana IDI melihat persoalan ini sebetulnya? Iya, apa yang ditempuh Bung Yunus ini menurut saya sudah pada jalurnya ya. Keluarga mengajukannya pertama ke Majelis Kode Etik Kedokteran MKEK ya, kemudian juga Majelis Kehormatan dan Disiplin yang sudah menyidangkan itu lalu dan haknya memang yang merasa ada masalah medik, ada sengketa medik kita katakan ya, tentu menempuh jalur hukum formal seperti bisa. Tapi menurut IDI sendiri ini dokter-dokter ini tidak melakukan malpraktik begitu kah? Begini, saya mohon maaf dulu bahwa tadi kan saya katakan jalur ini sudah benar mereka tempuh. Sebelum sampai ke malpraktik itulah dia MKEK di tingkat manapun, apakah itu di wilayah atau di pusat, akan menilai dulu ini ada nggak pelanggaran etika. Itu yang keluarga Bung Yunus itu kehendaki. Itu mesti ada klarifikasinya. Kemudian di atas itu lagi sesuai dengan dokter yang berdua ini menjalankan fungsinya, fungsi profesinya, ada nggak terlanggar atau tersalahi atau terselisih masalah disiplin kedokteran. Nah ini. Baik, pertanyaan itu selanjutnya kemudian nanti membahas mengenai MK-DKI ini ya Pak ya. Betul. Namun kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Jurnalis Siang akan segera kembali. Ya, kita kembali di dialog kita di Jurnalis Siang. Saya kembali ke Dr. Nazar. Dr. Nazar, tadi saya potong, bagaimana menurut Anda mengenai persoalan kasus ini? Ya, jadi itu dari MKEK tentu bagaimanapun akan mengklarifikasi dan akan memberikan jawaban. Itu dari segi etika ya, etika. Walaupun sekarang ini dari masalah disiplin dari Majelis Kode Etik dan Disiplin itu kan sudah ada keputusan, seperti saya nggak akan ulang lagi, ada keputusan terhadap dokter bedahnya dinyatakan tidak ada pelanggaran disiplin, sedangkan sejawat Dr. Anastasi, Dr. E itu dinyatakan ada beberapa, kalau saya nggak salah itu ada 3 item yang
dimasukkan ke dalam kategori menyalahi disiplin. Sehingganya beliau ini, Dr. Anastasi ini, diberikan keputusan pencabutan STR selama 1 tahun, kemudian reschooling khusus untuk penanganan anak, kalau saya tidak salah begitu ya bunyinya, Bung Yunus ya. Benar. Kalau dari Pak Yunus ini sebetulnya sudah pernah berkonsultasi dengan IDI nih terkait dengan hal ini, atau mungkin Anda punya? Ke IDI dalam hal ini juga ke Majelis Etik, kita udah coba upayakan komunikasi ya. Kalau IDI sudah ada pernah juga mengunjungi Rehan waktu berada di rumah sakit ya. Tapi seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, kita ada 3 pilar pengaduan di sini ya. Secara etik kita ke MKEK, secara disiplin kita ke MKDKI, dan secara hukum kita ke instansi itu melalui jalur hukum, yaitu ke Polda Metro Jaya ya. Tapi yang kita sayangkan sampai dengan detik ini adalah tidak ada respon sama sekali dari pihak MKEK secara etik. Pengaduan kita sejak tanggal 22 September 2012 kita sudah mengadu. Jadi setahun setengah lebih tidak ada respon bagaimana sih secara etik praktik dokter terhadap Rehan, penilaiannya bagaimana. Kita sudah menyurati 3 kali, dua kali secara resmi, dan terakhir kita juga sampai mengadukan ke Ombudsman. Mengapa tidak ada upaya penjelasan ke kami terhadap dokter dilakukan terhadap Rehan dari sisi etik kedokteran. Dan ini mengenai pengaduan yang tidak direspon dengan segera, ini kan menjadi pertanyaan, dokter. Ini bagaimana tentunya? Iya, sebenarnya setiap pengaduan itu terbukti ada pelanggaran atau tidak kan memang terus terang aja, saya mohon maaf. Dalam hal ini MKEK harus menjawab. Itu benar dan hak beliau untuk mendapat jawaban. Saya belum tahu apakah jawaban ini sudah ada atau tidak sampai, atau memang sama sekali tidak ada. Saya menjanjikan, tadi kita sudah bicara di luar, bahwa segera sesudah ini saya akan kembali ke IDI. Sekurang-kurangnya ada apapun juga keputusannya, walaupun sudah ada keputusan dari MKDKI yang lebih spesifik dalam hal ini, tapi kan haknya keluarganya Bung Yunus ini untuk mendapatkan jawaban. Kita akan klarifikasi ke sana. Tapi kalau kita cermatin sebetulnya dari MKEK maupun MKDKI ini, hukuman yang paling berat itu untuk terhadap kasus malpraktik ini sebetulnya penindakannya seperti apa sih? Ya itu. Sesungguhnya kalau kita mau lihat ya, hukuman yang paling berat buat profesi dokter ini ya, itu adalah hukuman sosial. Nah, tapi hukuman yang dalam bentuk yang jelas itu kan adalah ini. Pertama itu STR-nya dicabut. Itu juga berdampak sosial, bukan hanya berdampak profesi finansial. Tapi berlaku sementara, Dokter Nazar, bukankah ini memang tidak cukup membuat jera? Itu memang sangat menarik untuk dibicarakan. Jera apa tidak jera ya kan, karena itu. Kemudian yang kedua, ada yang lebih berat lagi. Ada ketentuan reschooling itu. Sekolah kembali dalam kurun waktu tertentu khusus untuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan anak, kalau saya nggak salah itu. Nah ini dua ini sebenarnya saya nggak boleh memihak. Saya harus imparsial ya. Tapi itu berat. Kalau dibandingkan dengan rasa kehilangan yang dialami oleh para keluarga, tentu saja mungkin tidak sebanding. Saya ingin tanyakan kepada Pak Yunus. Pak Yunus, sebetulnya apa yang Anda harapkan ini dengan kedepannya? Apa yang Anda inginkan dengan dugaan kasus malpraktik ini terhadap 2 dokter yang menangani anak Anda? Ya, seperti pertanyaan awal ke saya tadi, bahwa sejauh ini apakah puas? Saya jawab tidak ada kepuasan di sini ya. Justru ini suatu hal yang tidak kita inginkan sebenarnya terjadi ya. Nah, tapi kalau berbicara penderitaan, saya kira penderitaan ini luar biasa ya, karena dengan kondisi Rehan yang begini, secara moral, material juga kita tanda kutip sangat berat bagi kami ya. Kita berbicara ke depannya bagaimana terhadap Rehan, bisa nggak mandiri. Tapi kalau misalnya dicermati tadi programnya reschooling, lalu kemudian hanya dicabut izinnya, ini apakah itu juga menurut Pak Yunus ini cukup untuk paling tidak untuk ini memberikan efek jera menurut Anda? Saya tidak bisa menilai itu karena itu tentu kepada yang tersangka ya. Tapi secara hak kami ya, secara pasien yang merasa sangat dirugikan ini ya, kami punya hak untuk mengupayakan tindakan lebih gitu ya. Saya bilang tadi kita ada 3 pilar ya. Jadi etik belum ada jawaban sampai detik ini. Disiplin kita sudah mengantongi keputusannya bahwa ada pelanggaran disiplin dan harus sekolah selama 1 tahun dan cabut STN 1 tahun. Secara hukum dalam hal ini ya perlu saya sampaikan bahwa kita sudah menunjuk kuasa hukum, yaitu Bapak Malik Bawazir, Ibu Risma dan Bapak Ibnu Arsal,
beliau tetap konsisten untuk mengejar hal ini sampai dengan kasus ini tuntas, baik secara pidana dan perdata. Iya. Baik, akan disegera upayakan kasus Iya, hukum. ini akan tetap diupayakan oleh tim kuasa hukum. Saya akan tanyakan ke Pak Yunus, sudah sampai di mana perkara hukum itu Anda majukan ke polisi mungkin atau ke pihak-pihak terkait. Namun di segmen berikutnya pemirsa Jurnal Siang akan segera kembali. Pemirsa, kita kembali di Dialog Jurnal Siang dan kali ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan kuasa hukum keluarga dari Raihan, yaitu Bapak Malik Bawazir. Selamat siang Pak Malik Bawazir. Ya, selamat siang. Selamat siang juga pemirsa Berita Satu. Baik, Pak Malik Bawazir, saya pertanyaan pertama, bisakah dokter ini dihukum? Kenapa? Pertanyaan saya, apabila dokter melakukan malpraktik, bisakah dokter dihukum? Sangat bisa. Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Ya, jadi profesi dokter bukan profesi kebal hukum. Ya, kami juga mendapatkan secercah harapan dari adanya putusan MK DKI kemarin yang menurut kami sangat dapat sedikit mengakomodir apa yang menjadi harapan tentunya dari keluarga Raihan gitu. Dan kami juga sudah mengajukan upaya hukum berupa laporan pidana, ya, di mana laporan pidana itu tetap kita akan kawal sampai terdakwanya nanti duduk sebagai terdakwa di meja persidangan. Baik, ancaman pidana hukuman yang bisa dikenakan dengan dokter yang menangani Raihan ini berapa besarnya, Pak Malik? Ya, kita mau maksimal ya. Nanti saya pikir biar proses penyidikannya berjalan, proses penuntutannya berjalan, tentunya perkaranya akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Saya pikir Kejaksaan juga sekarang sangat profesional, kan begitu, ya kan? Setelah berkas itu dinyatakan lengkap, sah dan sempurna, ya kami mau pihak Kejaksaan dalam hal ini pasti mewakili kepentingan hukum dari korban tentunya bisa mendakwa secara baik dan menuntut juga terdakwanya secara maksimal. Kami akan terus kawal prosesnya. Selain upaya hukum pidana, tentunya bisa diajukan juga gugatan perdata, ya. Agar apa? Agar jangan sampai juga rumah sakit di mana tempat dokter itu bernaung, lantas kemudian bisa dengan seenaknya cuci tangan dari kasus permasalahan ini, ya. Ini merupakan, saya pikir merupakan pelajaran yang penting, ya. Jangan sampai masyarakat itu tidak mendapatkan haknya, jangan sampai pasien itu tidak mendapatkan haknya, ya. Pasien itu harus mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnya, serinci-rincinya, dan semua resikonya akan tindakan yang dilakukan itu harus diberitahukan kepada pasien dan kepada keluarga pasien, gitu. Baik, berarti berapa total dari hukuman yang bisa dikenakan kepada dokter-dokter yang melakukan malpraktik ini, totalnya berapa, Pak Malik, yang ingin dituntut? 5 tahun kalau saya cek ini. Kenapa? Total hukuman yang bisa dikenakan ke dokter ini berapa tahun, Pak? Ya, ancaman pidananya 5 tahun atau di atas 5 tahun. Baik, Pak Malik, pernahkah dokter-dokter ini yang terbukti melakukan malpraktik ini dikenakan hukuman maksimal sampai 5 tahun? Karena menurut catatan kami tidak pernah ada dokter yang mungkin terkena dugaan kasus malpraktik tapi tidak mendapatkan hukuman maksimal. Begini sebetulnya, untuk kami ya, yang paling penting proses penyidikan dan proses penuntutan nanti dapat berjalan akuntabel, agar supaya apa? Kepentingan hukum keluarga korban itu terlindungi secara baik. Apa sih yang dicari sekarang? Coba Anda bayangkan, ya kan? Yang dicari sekarang dari keluarga Raihan hanya keadilan kok. Siapa orang tua mana yang mau melihat anaknya seperti mayat hidup sekarang? Ya, jadi saya pikir dari hati nurani saja kita bicara, ya. Dan kasus Raihan, kalau tadi Anda bicara bahwa tidak pernah selama ini maksimal, mari kita sama-sama cermati, di kasus Raihan kita akan berupaya maksimal supaya hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pidana yang diterima para dokter yang melakukan malapraktek akan bisa kita dapatkan di kasus Raihan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Malik Bawazir telah menerangkan kepada kami mengenai proses hukum yang saat ini sedang dilalui oleh dari keluarga. Selamat siang Pak Malik.
Baik, selamat siang. Saya kembali ke Dr. Nazar. Dr. Nazar, mengenai persoalan ini kan berarti seharusnya pihak rumah sakit ini menjadi pihak yang paling tidak bertanggung jawab. Paling tidak seperti tidak cuci tangan begitu ya. Nah, menurut Anda ini sebetulnya ini bagaimana? Iya, saya memang mengatakan bahwa apa yang katakan Pak Malik lawyer tadi itu pada tempatnya ya. Dan itu tadi rumah sakit. Nah ini kan ada dalam pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakitan. Apapun yang terjadi di rumah sakit itu dengan segala macam perangkat ketentuannya, ya semua tindak profesi sivitas rumah sakit, tidak hanya dokter, itu responsibility pertama adalah pada pimpinan rumah sakit. Itu jelas. Nah ini bukan mau cuci tangan segala macam, enggak, itu kita balik ke husnuzon, kita bersangka baik aja. Nah, itulah dia tadi salah satu terjembatanilah apa yang Bung Yunus inginkan tadi itu, berkeadilannya ini. Itu di situ. Kalaulah respons dari rumah sakit, manajemennya, ada empatinya dan segala macam pelaksanaan itu akan lebih. Nah, apakah menurut Anda manajemen ini melakukan empati atau tidak ke Pak Yunus? Namun jangan dijawab dulu Pak, karena kita harus jeda dulu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Dr. Nazar. Dr. Nazar, apakah Anda melihat ini pihak rumah sakit ini ada empatinya begitu terhadap keluarga dari Pak Yunus sebetulnya? Terlepas dari ada dan tidak ada, sudah ada atau belum, tapi harus. Sebagai sebuah institusi yang punya nilai luhur itu harus. Ini kan bukan hanya dalam bentuk suatu anu aja ya. Nah, lalu yang bisa dilakukan ID dengan kasus ini seperti apa? Apa yang bisa dibantu dari ID? Pertama, responsibility utama itu adalah sebenarnya pada rumah sakit. Saya sudah sebutin di Undang-Undang Perumah Sakitan ayat pasal 46 itu tadi ya, itu satu. Nah, sekarang ID itu pertama, saya kembali ke yang tadi, sederhana saja supaya masyarakat juga memahami. Pertama, etikanya kita akan periksa pasti. Itu yang belum terjawab. Kemudian disiplin sudah dikerjakan. Nah, selain itu, kalau bicara tentang apa kelanjutannya, ID bekerja memang sebatas dalam pengurusan itu sebatas etika dan mengantarkannya sampai ke masalah disiplin. Itu dulu. Tetapi kemudian di biro kami, biro pembelaan dan pembinaan anggota itu, jadi dua hal itu berjalan. Kita sangat berupaya untuk imparsial. Jadi berkeadilan. Seperti katakan Bung Malik tadi, proses itu harus berkeadilan. Kalau memang itu tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran etika, tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran disiplin, kita advokasi mereka. Tapi kalau itu memang jelas-jelas, apalagi kemudian memang ada terindikasi atau patut diduga bahasa hukumnya seperti itu, ada pelanggaran hukum material yang jelas, apakah itu perdata atau pidana, kita juga tidak akan melakukan penentuan terhadap itu. Tapi tolong dipahami, empati itu memang harus pertama kali harus dikatakan baik oleh dokternya maupun oleh rumah sakitnya. Itu sudah sangat membantu untuk penyelesaian. Saya yakin semua orang menghendaki yang seperti itu. Pak Yunus, harapan Anda tentu ke depannya seperti apa? Ini kan tentu Anda menghabiskan begitu banyak biaya untuk anak Anda. Tentu Anda juga menemui banyak kesulitan, mungkin tidak direspon suratnya dan segala macam. Itu harapan Anda paling tidak ke depannya seperti apa? Ya, yang pasti ya kita mohon doa kepada semua pemirsa, tentunya semua kita, semoga ada keajaiban ya buat kesembuhan Rehan, itu yang utama tentu bagi kami ya. Secara hak dan tanggung jawab ya kami coba upayakan ya. Artinya secara hak kita ada beberapa upaya yang sedang kita tempuh ya. Tadi seperti kata Dr. Nazar, kita berharap memang ucapan ini menjadi kenyataan seharusnya ya. Empatinya bagaimana, terutama seperti Rumah Sakit Medika Permata sampai dengan saat ini nggak ada sama sekali respon beliau ya terhadap kasus Rehan. Kalau secara sanksi ya sudah ada dari MKDK ya. Tapi secara etik tadi saya mohon ke Pak Nazar, mohon ditindaklanjuti. Karena dalam tanda kutip pemahaman kita ID itu adalah tempatnya para dokter. Jadi secara pemikiran kita bahwa ini adalah di bawah naungan dan juga berpihakan lebih cenderung ke dokter. Ya, kita mau itu stigma itu
seharusnya muncul diperkecil. Ya, betul. Jadi kita menghendaki itu terjadi gitu. Apa yang kita bayangkan ada reformasi layanan kesehatan di Indonesia, karena sangat miris bagi kita kenyataan di Republik ini berapa banyak kasus-kasus dugaan malpraktik, bagaimana seperti yang terbaru aja ya, pasien yang dibuang, pasien yang ditelantarkan. Jadi ini kita nggak mau ini berulang-ulang terjadi ya di Republik ini. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini, begitu juga dengan harapan yang disampaikan dari Pak Yunus terhadap dengan ID tadi. Semoga bisa dibantu nanti bisa kasus kedepannya bisa terbuka. Terima Untuk kasih. MKIK saya janjikan dari sini saya langsung ke kantor ini, kita akan klarifikasi itu. Jawaban harus. Baik, terima kasih Pak Yunus telah bergabung bersama kami. Kita doakan yang terbaik buat Rehan. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih.